Terpecahnya Jerman. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari keiutan Jerman pada Perang Dunia II. Dan Jerman, yang pada saat itu masuk pada blok sentral, pada akhir Perang Dunia II, Jerman harus menerima kekalahan dari blok sekutu. Konsekuensi dari kegagalan Jerman tersebut, Jerman harus menandatangani perjanjian yang namanya Potsdam. Pada konferensi Potsdam, para pemimpin Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet, kekuatan tiga besar yang telah mengalahkan Nazi Jerman, bertemu di kota Potsdam dekat Berlin. Pertemuan mereka berlangsung dari 17 Juli hingga 2 Agustus 1945, yang merupakan momen penting dalam menentukan perimbangan kekuatan pasca Perang Dunia II. Konferensi tersebut dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Truman, kemudian pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin, dan Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill yang tiba-tiba digantikan pada tanggal 26 Juli oleh penggantinya yaitu Clement Attlee setelah hasil pemilu Inggris diumumkan. Tiga besar menyusun banyak rincian tatanan pasca perang dalam perjanjian Potsdam yang ditandatangani pada 1 Agustus. Adapun hasil dari perjanjian Potsdam tersebut. Yang pertama, pembagian Jerman menjadi 4 zona yang akan dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. After World War II, Germany was divided into 4 occupied zones: the US, the UK, France, and the Soviet Union. In 1949, the areas under Western occupation became the Federal Republic of Germany, aka West Germany, with its capital in Bonn. The Soviet-occupied zone was named the German Democratic Republic, aka East Germany, with its capital in the Soviet part of Berlin. And that there is West Berlin, a tiny island of the west surrounded by the east. Yang kedua, wilayah-wilayah Danzig dan daerah Jerman di sebelah timur Sungai Oder dan Isi diberikan kepada Polandia. Yang ketiga, demilitarisasi bagi Jerman. Terakhir, Jerman harus membayar kerugian perang. Pasca konferensi Potsdam, persaingan ekonomi antar kedua negara Jerman pun dimulai. Under a democratically elected government, West Germany began to rebuild its economy. Its financial recovery would become known as the Wirtschaftswunder, or economic miracle. Meanwhile, in the East, the ruling Socialist Party exercised control over all aspects of citizens' lives, and economically things were not looking good. Millions of East Germans left for the West. Sejak 1955, Uni Soviet berusaha mencegah migrasi warga Jerman Timur ke Jerman Barat. Namun, ratusan ribu warga Jerman Timur berhasil bermigrasi ke Jerman Barat setiap tahunnya melalui celah yang terdapat antara Berlin Barat dan Berlin Timur, serta dengan bantuan pasukan sekutu di Jerman Barat. Inner German border was heavily fortified and patrolled, so most of these people were crossing over from east to west in Berlin. How did the East German authorities put a stop to this? By building the Berlin Wall all the way around West Berlin. Whew! So that's how Germany became 2 states physically divided. Seperti pada tayangan tadi, bahwasannya respon dari pemerintah Jerman Timur adalah membuat tembok Berlin. Namun, pada awalnya, Uni Soviet pernah mengeluarkan ultimatum menuntut penarikan pasukan sekutu dari Berlin bagian barat pada bulan Juni, tetapi ditolak oleh sekutu. Nah, penolakan tersebutlah yang membuat Uni Soviet menempuh cara lain dengan mendirikan penghalang kawat berduri pada 13 Agustus 1961, yang konstruksinya pun diperluas hingga menghasilkan tembok Berlin. Latar belakang reunifikasi Jerman. Ada beberapa alasan mengapa reunifikasi Jerman bisa terjadi. Nah, yang pertama, keinginan rakyat Jerman untuk bersatu kembali. Karena pada dasarnya, Jerman merupakan satu bangsa yang harus terpisah gara-gara Perang Dunia Kedua. Yang kedua, adanya tekanan internal di dalam Jerman Timur. Großer Unterschied ist natürlich, sind die politischen Freiheiten gewesen, die man nicht gehabt hat im Vergleich zum Westen. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Reisefreiheit. Viele Menschen hatten natürlich Verwandtschaft in der Bundesrepublik, die auch zu Besuch gekommen ist. Dann gab es Briefkontakte, es gab die sogenannten Westpakete, also Pakete, die Menschen aus Westdeutschland in die DDR geschickt haben. Natürlich haben die Menschen in der DDR ihr Leben ganz stark mit dem in der Bundesrepublik verglichen. Und im Vergleich fiel das Leben dann halt weniger komfortabel aus. Yang ketiga, adanya reformasi politik.
yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev dengan tujuan awal untuk mengejar ketertinggalan Jerman Timur dari Jerman Barat, namun kebijakan tersebutlah yang malah membuat keadaan Jerman Timur semakin terpuruk. Kebijakan tersebut adalah keterbukaan atau glasnost dan rekonstrukturisasi ekonomi atau perestroika. Proses peristiwa reunifikasi Jerman. Gerakan bersatunya Jerman Barat dengan Jerman Timur mulai tampak sejak 4 September 1989. Tanggal ini dianggap sebagai awal dari apa yang dikenal sebagai demonstrasi Senin. Ribuan orang berkumpul di Leipzig dan menuntut lebih banyak hak dan kebebasan. Demonstrasi tersebut terus berlanjut. 7 Oktober 1989, pemerintah Jerman Timur memerintahkan diadakannya perayaan untuk memperingati 40 tahunan berdirinya negara tersebut. Namun, alih-alih ikut merayakan, sebagai reaksi, mereka malah berdemonstrasi melawan rezim Partai Persatuan Sosialis Jerman atau SED. Demonstrasi tersebut berlangsung pada 9 Oktober 1989. 120.000 orang berbaris melalui pusat kota Leipzig dan mengadakan demonstrasi untuk kebebasan berpendapat dan reformasi politik. Setelah demonstrasi tersebut berlangsung, kejadian itu diikuti oleh mengundurkan dirinya Erich Honecker sebagai Sekretaris Jenderal SED pada 18 Oktober 1989. Tidak sampai di situ. Pada tanggal 8 November 1989, SED menyerahkan kekuasaannya di Politbiro dan mengundurkan diri. Mengetahui hal itu, orang-orang Berlin Barat naik ke atas tembok Berlin dekat gerbang Brandenburg. Kerumunan massa baik dari Jerman Timur maupun Jerman Barat terus melakukan aksi demonstrasinya. Dan sampai hari tengah malam, penjaga perbatasan tidak bisa lagi menahan orang, sehingga tepat pada 9 November 1989, simbol pemisah dua negara Jerman berupa tembok Berlin akhirnya runtuh karena euforia. Walaupun tembok Berlin telah hancur, Jerman masih belum resmi bersatu. Beberapa bulan pasca runtuhnya tembok Berlin, 18 Maret 1990, pemilihan umum yang bebas diadakan di Jerman Timur untuk pertama kalinya. Rakyat memilih Dewan Rakyat yang baru dengan menyiapkan penggabungan diri ke Jerman Barat. Namun, sampai pada saat itu, Jerman Timur dan Jerman Barat belum resmi bersatu. Dengan itu, diadakannya pertemuan Menteri Luar Negeri yaitu 2+4 atau 2+4 di Bonn. Dan pada 5 Mei 1990, pembicaraan 2+4 pun dimulai. Rumusan 2+4 ini terdiri dari 2 negara Jerman yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur dan 4 negara pemenang Perang Dunia Kedua yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Pembicaraan itu membahas tentang negara-negara pemenang atau sekutu melepaskan hak dan tanggung jawab mereka atas Jerman yang masih diduduki dan memperbolehkan penyatuan Jerman. Pada 12 September 1990, Menteri Luar Negeri para pemenang Perang Dunia II menandatangani Traktat 2+4. Traktat ini memberikan kedaulatan penuh kepada Jerman. Mereka merayakan reunifikasi di depan gedung Reichstag di Berlin. Dan puncaknya pada 3 Oktober 1990, perayaan resmi untuk Hari Raya Jerman Bersatu diadakan. Kembang api menerangi langit, lonceng-lonceng mengiringi kegembiraan masyarakat. Dan peristiwa terakhir yaitu pada tanggal 2 Desember 1990, masyarakat Jerman melakukan pemilihan umum pertama pasca mereka bersatu. Dampak dari reunifikasi Jerman. Reunifikasi Jerman terjadi, membawa dampak bagi negara itu sendiri serta menimbulkan kekhawatiran global. Perubahan sistem politik mendadak bagi Jerman Timur dan kesenjangan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, serta kekhawatiran akan bangkitnya kekuatan Jerman.
sudden switch from socialist to capitalist society completely changed their everyday lives. Es gab komplett neue Institutionen. Bekanntermaßen wurde die Wirtschaft vollkommen umgestaltet. Phänomene wie Arbeitslosigkeit waren völlig neu. Ich habe mich ja in meiner Arbeit vor allen Dingen damit beschäftigt, wie sich das Konsumverhalten verändert hat. Also wie sind die Menschen eigentlich damit umgegangen, dass es plötzlich ein viel größeres Angebot gab. Was passiert, wenn meine Miete ansteigt, weil die Wohnung nicht mehr staatlich ist, sondern plötzlich in privater Hand ist. Das ist auch eine große Leistung gewesen der Ostdeutschen, diese ganzen Veränderungen und die alle Bereiche des Lebens betroffen haben, in ihrem Alltag zu integrieren. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya selama masa Perang Dunia I dan II, Jerman adalah salah satu negara adidaya di Eropa yang banyak melakukan perang dan kejahatan perang. Maka dari itu, alasan reunifikasi Jerman dikhawatirkan masyarakat dunia adalah karena jika Jerman bersatu kembali, dikhawatirkan Jerman akan berdiri menjadi negara adidaya dan memulai perang lagi seperti pada masa Perang Dunia.